Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dia tidak pernah bosan, tidak pernah lupa memberikan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga kita dapat hidup sampai sekarang di tahun 2021 walaupun kita berada dalam wabah virus corona. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya agar berdakwah dengan baik dan benar. Dalam buku Ilmu Dakwah, karangan Dr. Haji Tata Sukayat MAG, dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab, yakni da'a yada'u dakwatan, yang artinya menyeru, memanggil, undangan, panggilan, ataupun doa. Menurut Abdul Aziz, secara bahasa, dakwah bisa berarti memanggil, menyeru, menegaskan, atau membela sesuatu, perbuatan ataupun perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu, serta memohon dan meminta. Landasan umum bentuk metode dakwah adalah Al-Quran, terutama bentuk-bentuk metode dakwah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, ajaklah, serulah para manusia, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan berikanlah nasihat ataupun pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, huwa a'lamu, dialah Allah yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui, biman dhalla an sabili, siapa yang tersesat di jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang diberikan petunjuk di jalannya. Dalam arti tersebut dinyatakan ada kurang-kurangnya 3 metode dakwah, yakni bil hikmah, metode dengan hikmah. Yang kedua, mau'izatil hasanah. Yang ketiga, mujadalah. Dalam Quran surah An-Nahl
ayat 125, Allah menegaskan kepada kita bahwasannya dalam hal berdakwah kita harus menggunakan metode yang pertama, yakni bil hikmah. Kata hikmah acap kali diterjemahkan dalam pengertian bijaksana, yaitu suatu pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah ataupun mad'u mampu melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan, konflik, maupun rasa tertekan. Yang kedua ada metode mau'izatil al-hasanah. Mau'izatil hasanah adalah memberi nasihat ataupun pengajaran yang baik kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu dengan memberikan petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan hati, enak didengar, lurus pikiran, sehingga pihak yang menjadi objek dakwah dengan rela hati dan atas kesadaran dirinya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan. Yang ketiga ataupun yang terakhir ada yang disebut dengan mujadalah. Mujadalah artinya diskusi atau berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Mujadalah sendiri merupakan cara terakhir dalam berdakwah dengan orang-orang yang memiliki intelektual dan pemikiran yang maju. Allah menegaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, berdebatlah dengan cara yang baik. Jangan sekali-kali berdebat dengan cara yang kotor, yang kasar, yang tidak sopan, yang dapat menyakiti hati yang diajak debat atau yang diajak diskusi. Maka dari itu, dalam hal berdakwah maupun berdebat sekalipun, haruslah menggunakan metode yang baik, kata-kata yang baik, dan juga perilaku yang sopan, supaya si pendengar mad'u ataupun lawan bicara saat diskusi dapat menerima pendapat kita dan menghargai apa yang kita sampaikan. Seorang dai haruslah mampu mengukur tingkat intelektualitas objek dakwahnya, sehingga apa yang disampaikan mampu diterima dan dicerna baik oleh para mad'u, serta ajaran-ajaran Islam yang merupakan materi dakwah dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehariannya. Kesimpulannya, berdakwah dengan cara yang baik dan benar haruslah menggunakan 3 metode yang telah disampaikan tadi dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama ada metode bil hikmah, kedua mau'izatil hasanah, dan ketiga mujadalah. Kemudian seorang dai harus mampu mengukur tingkat intelektualitas objek dakwahnya. Kenapa? Supaya objek dakwah dapat menerima, mencerna dengan baik apa yang telah kita sampaikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada ucapan yang salah, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Salahnya datang dari saya, benarnya hanya datang dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.